Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub Rahman dari kelas TIP. Di sini saya akan menjelaskan machine learning multiplier recapture atau bisa disebut MLP. Di mana MLP di sini dilatar belakangi oleh multiplier perceptron atau merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Terus MLP di sini digunakan dalam banyak aplikasi machine learning seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Terus latar belakang dari MLP di sini ada yang mampu menangkap hubungan non-linear dalam data. Selanjutnya, apa tujuan dari MLP di sini? MLP di sini mempunyai tujuan untuk menjelaskan konsep dasar multiplier perceptron. Terus tujuan yang kedua, MLP di sini bisa menunjukkan arsitektur dan cara kerja MLP. Dan yang ketiga, tujuan MLP di sini bisa mengimplementasikan MLP menggunakan Python dan library scikit-learn atau keras. Terus apa itu multilayer perceptron? Di sini bisa dijelaskan MLP atau multilayer perceptron yaitu jaringan saraf dengan minimal 3 lapisan, yang salah satunya input, hidden, dan output. Dan yang kedua, MLP di sini tiap neuron terhubung ke neuron di lapisan berikutnya dengan bobot tertentu. Dan yang ketiga, menggunakan fungsi aktivasi non-linear seperti ReLU atau sigmoid. Dan yang terakhir, arsitektur MLP. Arsitektur MLP di sini yaitu input layer atau menerima fitur data. Hidden layer di sini melakukan transformasi non-linear, dan di sini ada output layer yaitu yang menghasilkan hasil prediksi, dan yang terakhir proses training yaitu dilakukan dengan algoritma backpropagation. Terus di sini saya menjelaskan fungsi dari aktivasi. Aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit di sini bisa digambarkan dengan max dalam kurung 0,x. Yang kedua, sigmoid bisa dituliskan seperti 1 banding dalam kurung 1 plus x dalam kurung lagi x atau min x. Dan 10 di sini x dalam kurung x dikurangi x dalam kurung x min x dikurangi x ditambah xi. Terus fungsi aktivasi di sini digunakan untuk menambah nonlinear ke jaringan. Selanjutnya di sini ada tool dan library, di mana di sini ada Python 3.5
.x, dan ada library, mana library di sini ada NumPy, Pandas atau scikit-learn, MLP classifier, dan TensorFlow atau keras implementasi deep learning. Contoh implementasi dengan scikit-learn. Di sini ada implementasi yang memakai from learn.neural import MLP classifier. Ada lagi yang menggunakan implementasi from scikit-learn.dataset import load iris, dan ada yang menggunakan implementasi from scikit-learn.model collection import train test bit. X, Y sama dengan load iris, atau bisa disebut return xg sama dengan true. Terus MLP sama dengan MLP classifier atau hidden layers stage sama dengan 10. Max iter sama dengan 1000. Dan di sini ada MLP.fit dalam kurung X train, Y train. Selanjutnya ada yang menggunakan contoh implementasi print atau akurasi MLP score X text. Selanjutnya setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini MLP mempunyai kelebihan mampu mempelajari hubungan nonlinear kompleks, dan yang kedua dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan masalah. Terus kekurangan MLP itu apa? Kekurangan MLP itu waktu pelatihan lama untuk data set besar. Terus rentan terhadap overfitting, dan yang ketiga yaitu memerlukan banyak data dan pemilihan parameter yang tepat. Dan yang terakhir saya bisa simpulkan di sini, MLP adalah jaringan saraf dasar namun sangat kuat, cocok untuk klarifikasi dan regresi dengan data kompleks. Dan yang terakhir, Python dan pusaka ML seperti scikit-learn atau keras sangat membantu dalam implementasi MLP. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.